sedang perawatan prolanis pemeriksaan. Nenek dengan cucu. Ini lagi gambar bebek ini. Ya? Ini Olivia punya ini bebek ada rambut. Oh, rambut keriting ya. Semua, jadi sehingga saya di pagi ini saya mau sampaikan sedikit materi tentang darah tinggi dan stroke. Apa sih darah tinggi? Saya rasa sudah semua sudah tahu. Ini adalah kondisi di mana pembuluh darah kita menyempit dan darah butuh tekanan yang sangat tinggi untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh kita. Itu kondisi darah tinggi. Terus dok, apa hubungannya darah tinggi dengan stroke? Sampai ke situ saya harus menjelaskan lagi apa itu stroke. Stroke itu adalah gangguan pembuluh darah otak yang diakibatkan proses penyumbatan atau ketidaklancaran pembuluh darah otak. Stroke dibagi dua, ada stroke akibat sumbatan, ada stroke akibat pecah pembuluh darah. Jadi ada dua. Dua ini etiologinya atau asal muasal penyakitnya itu berbeda, tetapi biang keroknya seringkali cuma satu, hipertensi. Kalau stroke akibat sumbatan, jadi kalau pembuluh darah kita ini kan ukurannya segini ya, kadang-kadang akibat dari kolesterol, akibat dari faktor arteriosklerosis atau penuaan itu dinding akan semakin tipis, jadi dia akan semakin sempit. Ya, seperti saya bilang dari hipertensi itu. Kenapa? Karena sudah mulai ada endapan-endapan. Ketika tekanan darah sangat tinggi, ya, dia akan mendorong pecahan tadi menyumbat di tempat lain. Kalau kita bisa bilang sumbatannya bisa macam-macam. Kalau kenanya di pembuluh darah kaki langsung panas, langsung lemas, langsung bengkak. Kalau kenanya di pembuluh darah mata langsung buta. Tapi yang paling sering dua, dia nyumbat di pembuluh darah koroner jantung yang mengakibatkan serangan jantung, dan yang kedua menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah otak yang menyebabkan stroke. Nah, otak kita ini ada pembuluh darah yang ke kiri dan ke kanan dan yang ke belakang. Kalau dia kena yang ke kiri, maka stroke kepala sebelah kiri sini, sebelah kanan yang lemas. Kalau kena yang di atas yang sebelah kanan, maka nanti yang tangan kiri kita lemas sama kaki kiri. Dok, kalau misalnya kena yang di belakang gimana? Lebih bahaya. Karena kalau di belakang kita bisa tidak bernafas karena ada pusat nafas di belakang sini. Gitu. Nah, makanya kenapa pada hari ini seperti yang ada di brosur kita mau bersama-sama mengenali tanda-tanda stroke. Karena apa? Karena stroke ini ancaman yang cukup nyata. Di Sumba Barat Daya ini belum ada CT scan. Puji Tuhan sudah ada dokter saraf, tapi belum ada untuk tata laksana kalau dia stroke-nya perdarahan. Kalau stroke-nya masih stroke yang sifatnya sumbatan, dokter saraf kita masih bisa bergerak. Masih ada obat-obat seperti aspirin, clopidogrel, ataupun heparin yang bisa diberikan. Tapi kalau kita bicara untuk stroke perdarahan, itu tata laksananya dokter bedah saraf. Dan kita sangat kekurangan dan belum ada di Pulau Sumba. Baru ada di Kupang atau di Bali. Jadi daripada kita harus berhadapan dengan penyakit itu, lebih baik kita berjaga-jaga. Makanya tadi ada suster siapa ceritanya, apakah clopidogrel boleh diberikan terus-menerus? Clopidogrel pada pasien yang hipertensi menurunkan risiko terjadinya stroke emboli atau stroke tadi sumbatan. Tetapi ya penelitian yang belum pastinya menyebutkan lagi bahwa ternyata bisa juga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah kalau misalnya kita tidak hati-hati. Makanya ada pertimbangan yang harus kita sama-sama konsultasikan bersama dengan dokter saraf dan penyakit dalam terhadap penggunaan, apalagi penggunaan aspirin.
Lihat ya, mengejar darah. Jadi sangat dipertimbangkan. Oke, kita baca di sini dari slide yang sudah disusunkan dari Gerai Sehat Dompet Duafa ini ada 8 tanda stroke ya. Yang pertama adalah kelemahan anggota gerak, ya itu tadi yang saya bilang. Kalau kena otak kiri, dia lemas di sebelah kanan. Kalau kena otak sebelah kanan, dia lemas di sebelah kiri. Kesemutan itu adalah gejala awal dari stroke seringkali. Jadi kalau suster sekalian mungkin pernah mengalami kesemutan yang macam satu sisi tubuh ya biasanya tangan sampai kaki, hati-hati memang itu gejala. Tapi dok, kalau saya kesemutan di tangan saya bagaimana? Itu juga bisa, tapi bukan sumbatan. Tapi seringkali saraf, macam saraf kejepit, kena otot. Tapi kalau sudah mulai kesemutan, mulai dari sini kebas, rasa kebas, ini sudah mulai kesemutan, kaki juga mulai terasa macam kesemutan, itu tanda awal di sini ada sesuatu. Banyak saja. Kalau yang ketiga, tiba-tiba penurunan kesadaran. Kalau ini memang salah satu khas stroke ya. Jadi stroke itu serangan pertama ringan, serangan kedua akan lebih berat daripada serangan pertama. Kalau dikasih kesempatan lagi kena serangan yang ketiga ya sudah semakin buruk, bisa tidak sadar. Kadang-kadang ada juga yang baru kena serangan pertama dia langsung tidak sadar, jadi tidak menutup kemungkinan. Makanya yang kita usahakan adalah semua ya rekan-rekan saya kami ini, saya juga hipertensi ini, jangan sampai kita berhadapan dengan stroke. Karena kalau sudah kena stroke satu kali, seperti nyawa kita sudah hilang satu. Kalau misalnya kena lagi stroke yang kedua, kalau nyawa ada banyak mungkin masih bisa, ya lemah dulu semua. Tapi kalau sudah tidak ada nyawa lagi, terganti. Makanya kenapa kucing dibilang banyak nyawa? Manusia juga banyak nyawa sebenarnya. Cuman ya itu, apakah dia mau menyadari bahwa itu kesempatannya kita diberikan kesempatan hidup lagi atau tidak, itu yang harus dipaham. Karena kadang-kadang ini stroke ini agak mengerikan. Banyak saya temukan pasien itu yang orang tua ya, karena seringkali anaknya itu tidak tahu ini kan gejala stroke ringan. Jadi sama dia cuma bawa ke dukun, dipijat, ya kan, dikasih ramuan. Padahal sebenarnya dari situ sudah harus dia minum obat rutin supaya jangan sampai kena stroke yang kedua. Ya. Dan banyak juga pasien saya juga bandel, ada yang tidak mau balik lagi, jadi sudah kena stroke satu kali ini, terdiagnosa kena dokter saraf, dia minum obat 1 bulan 2 bulan stop. Habis itu tidak datang lagi. Saya bilang ya Tuhan punya rencana, saya bilang begitu. Karena apa? Dia nyawa, tidak yang tahu. Kalau dia masih punya nyawa lagi, masih kena lagi, mungkin masih bisa. Tapi kalau tidak, tidak. Tapi ya, yang penting tahu. Tiba-tiba bicara pelo, ya ini pengaruh dari ini. Jadi kalau pelo itu pengakibatkan dari saraf di lidah. Jadi orang stroke itu nanti coba diperhatikan ya, lidahnya miring. Makanya kenapa penulisannya Bapak, Mama kasih keluar lidah ya. Kalau lidahnya kurus, saya suruh kurus tes keluar lidah, dia soalnya. Karena ada kelumpuhan otot lidah sebelah kiri. Artinya dia kalau yang di kepala agak beda, ada lemah di otak kiri atau lemah di otak kanan. Itu agak perbedaan. Kemudian ada istilahnya afasia atau bengong. Jadi afasia itu ada 2. Afasia itu jadi begini. Dia tidak bisa bicara atau tidak bisa mengungkapkan pendapatnya dia, tapi dia mengerti. Misalnya suster tanya dokter Niko, saya, dokter sudah makan, saya paham bahwa saya belum makan, tapi saya tidak bisa ngomong. Saya begitu. Bukan karena kelemahan lidah, tapi karena di sini ini mau mengungkapkan kata-kata saya belum makan atau dengan ini tahu Michi ya, Michi kan begini, begitu. Tidak bisa, karena masalahnya tidak bisa. Ini namanya afasia motorik. Nah yang paling bahaya lagi, kasihan itu afasia sensorik. Susah tanya saya, dokter sudah makan, saya tidak paham suster ngomong apa. Saya akan ngomong sembarang nanti, karena saya cuma melihat gerakan mulutnya suster. Hari ini cerah ya suster, jadi suster tanya saya sudah makan atau belum, hari ini cerah ya suster ya. Habis ini saya mau pergi ke sana, tidak nyambung. Macam orang gila, tapi ya itulah dia. Yang paling mengerikannya ini, karena orang ini tidak mengerti apa maksud dan tujuan. Nah kalau yang afasia sih kemarin ada pasien yang ini afasia motorik yang dia tidak bisa mengungkapkan.
itu lebih banyak ke support system. Jadi ke keluarganya, bapak ini tidak bisa mengungkapkan, dia tidak bisa makan. Apa coba pahami kesehariannya beliau gimana? Jam sekian makan, dia BAB jam sekian, tidur jam sekian, diperhatikan kebutuhannya. Itu support system. Nah kalau mereka yang tadi yang satu ini, motorik ini, dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang sesuai dengan lingkungannya. Misalnya sekarang lagi panas, ya, dia tidak peduli sudah. Oh di panas tuh, dia tidak pakai baju panas sekali. Atau malam dingin ini, dia tidak pakai baju sama sekali. Nah itu juga namanya support system keluarga itu. Dari paling susah memang ya pasien sesuai karena dia tidak mengerti. Itu yang paling susah. Kemudian buta ya, jadi pengaruh buta itu adalah salah satu yang saya bilang tadi kalau kena pembuluh darah mata bisa buta. Jadi nanti tiba-tiba dia nabrak. Bisa loh, dia ada gejala tubuh itu tiba-tiba dia nabrak. Karena seperti itu, oh ada meja, oh ada kursi, itu tanda-tanda awal. Bingung ya, ini sama dengan tadi. Jadi kalau misalnya karena ada pembuluh darah otak yang kena, dan terakhir itu vertigo atau berputar. Intinya adalah stroke itu bisa kita cegah ya dengan cara kontrol tensi, itu paling bagus nomor satu. Yang kedua yang punya kencing manis harus kontrol kencing manisnya juga kadar gula. Karena kalau kadar gula tidak dikontrol, dia bisa mengakibatkan gangguan saraf sebelum kena sumbatan. Dan yang paling kita takut adalah gangguan pada pembuluh darah akibatnya pecah pembuluh darah. Jadi sekali lagi saya tekankan, suster sekalian mungkin nanti suatu saat suster masih melanjutkan karya di desa atau pulang ke kampung bersama dengan keluarga, mungkin bisa menyampaikan tentang bahaya stroke tersebut. Bahwa penyakit hipertensi itu banyak di kita sama masyarakat kita. Bulan ini saja saya kunjungan 80 pasien ini, ada 20 pasien dengan hipertensi. Jadi sekitar nomor 1 lah kunjungan saya paling tinggi itu kalau tidak batuk pilek, nomor 2 ini hipertensi. Dan saya juga kemarin ini barusan dapat dari suster Alicia juga. Dokter, itu kenapa dapur itu kalau makan itu tidak enak ya? Ini yang komentar karyawan. Saya tidak usah jauh-jauh, saya bawa makanan saya ini ke keluarga saya, istri saya, ke teman-teman dokter. Itu semua bilang begini, ih makanan rumah sakit ini terlalu asin. Wah kan gitu. Jadi terlalu asin. Nah sementara karyawan kita ini bilang terlalu hambar, tidak ada rasa. Dan saya pergi ke ruangan-ruangan, mereka datang itu kalau mereka bawa kotak makan, apa yang mereka lakukan? Tambah garam. Saya juga dengar suster ada yang tambah garam. Jadi memang ya. Ada pergi. Jadi suster-suster mohon maaf sekali lagi, memang paling bagus kita punya ahli tata boga sosial ya, ahli gizi itu bisa paham kebutuhan garamnya. Memang kalau rasanya terasa hambar, biasakan ya makanan hambar. Ya, bukan tidak dikasih garam, ada garam. Tapi karena kalau garam itu juga penting loh saya tekankan. Tidak makan garam malah bahaya juga. Kita tidak bisa berpikir, kita kurang nanti dalam sehari-hari jadi lemas itu juga elektrolit penting. Tapi kalau terlalu banyak juga dia akan dipertahankan di ginjal. Jadi ginjalnya akan mencoba untuk keluarkan itu garam ini, kerja keras ya. Makanya kenapa kalau darah tinggi diteruskan bisa rusak ginjal itu. Dan kalau tidak bisa dia retensi garam, akibatnya tensinya jadi tinggi, air masuk semua. Jadi ini sedikit fisiologi lah. Makanya suster sekalian sekali lagi mari kita sama-sama belajar bahwa hipertensi atau darah tinggi itu menyebabkan banyak penyakit yang hari ini saya terangkan adalah stroke. Sehingga nanti ke depan janganlah kita semua ragu setiap kali kami mendosis hipertensi, kita perhatikan tensinya supaya nanti suatu saat nanti susah ketemu sama cucu-cucu ya, ketemu sama saudara, sanak famili di kampung bisa informasikan itu. Jadi jangan sampai lagi acara makan kan biasa mereka ketemu garam ya. Mari kita kasih tahu memang mungkin jangan sudah sini. Baik, dari saya itu saja. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Terima kasih.